Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Publik kelas C9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai konsep pendapatan dan pengeluaran negara serta keuangan daerah. Adapun juga anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ida Ayu Intan Tramanti nomor absen 22, yang kedua ada Adinda Nur Cintiawati nomor absen 23, yang ketiga ada Reno Iza Irvano nomor absen 24, yang keempat ada Putusita Satya Dara Surya nomor absen 25, yang kelima ada Mutiara Triana Talia Sitorus nomor absen 26, yang keenam ada Nurul Ayu dan Chandra Dewi nomor absen 27, dan anggota terakhir kelompok kami yaitu ada Jihan Wilanda Anastasia nomor absen 28. Adapun submateri yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, yang kedua teori pengeluaran pemerintah, yang ketiga keuangan pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu sumber pendapatan daerah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara yaitu meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain. Dalam hal ini, pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non-pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi, dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Nah, perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pendapatan pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Nah, secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindah-pindah kepada pihak lain. Nah, di antara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Nah, pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya yaitu pendapatan non-pajak. Pendapatan non-pajak merupakan pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non-pajak berasal dari yang pertama yaitu penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, seperti penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Yang kedua yaitu penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, seperti royalti di bidang pertambangan. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN. Yang keempat yaitu penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kemudian yang kelima yaitu penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan dana administrasi. Kemudian yang keenam yaitu penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Setelah teman-teman mengetahui pengertian dan sumber-sumber dari pendapatan negara, selanjutnya kita akan membahas pendapatan hibah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hibah berarti pemberian dengan sukarela dan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Mengacu pada undang-undang, hibah disebut sebagai penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan.
jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak pula mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. Suatu hibah diberikan dengan berbagai tujuan, diantaranya mendukung terlaksananya program pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Untuk itu, hibah yang diterima pemerintah dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Adapun jenis-jenis hibah, yakni yang pertama hibah terencana. Hibah jenis ini dijalankan melalui mekanisme perencanaan dan dicatat dalam daftar rencana kegiatan hibah atau DRKH. Lalu yang kedua hibah langsung. Hibah jenis ini juga disebut sebagai hibah non-DRKH, yaitu hibah yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme perencanaan. Lalu yang ketiga, hibah melalui KPPN. Hibah melalui KPPN untuk proses penarikannya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara atau BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Lalu yang keempat, hibah tanpa melalui KPPN. Sesuai namanya, proses penarikan dana hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN maupun KPPN. Lalu yang kelima, yakni hibah dalam negeri. Hibah ini berasal dari lembaga keuangan dan non-keuangan dalam negeri, pemerintahan daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia, serta lembaga lain maupun perorangan. Lalu yang keenam atau yang terakhir, yakni hibah luar negeri. Hibah yang diberikan oleh negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lembaga keuangan asing, lembaga multilateral, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan berdomisili dan beroperasi di luar negeri dan perorangan. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua mengenai teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan mikro. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam teori makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Dan yang terakhir, yakni pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warga yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sita Dara akan melanjutkan presentasi mengenai modal pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Nah, modal ini dikeluarkan dan dikemukakan kemudian dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dalam tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal ini terjadi perkembangan ekonomi di mana presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi untuk masyarakat. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat. Tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Nah, sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Selanjutnya, Musgrave juga memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentasi terhadap GNP semakin besar dan presentasi investasi pemerintah dalam presentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pemerintah. Yang kedua, yaitu materi mengenai teori Adolf Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatkan peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, kemudian meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu PPKP per PPKP 1 kurang dari PPN per PPK 2 kurang dari titik-titik kurang dari PKPPN per PPKN. Dengan keterangan, PPKP merupakan pengeluaran pemerintah per kapita, PPK pendapatan per kapita yaitu GDP atau jumlah penduduk, sedangkan 1,2, N sebenarnya jangka waktu atau tahun. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut Organic Theory of State, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Nah, kurva berikut menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori Peacock dan Weismann. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal, masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk biaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Kemudian, meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang akan menjadi semakin besar. Peacock dan Weismann mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu di mana suatu tingkat masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Peacock-Weismann ini, terdapat efek penggantian atau displacement effect, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, kemudian muncul kewajiban melunasi utang dan bayar bunga. Nah, pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNB bertambah, tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi atau inspection effect. Nah, adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi atau concentrational effect. Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva pada sebagai berikut. Dalam keadaan normal, T ke T plus 1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan pada garis AG. Apabila pada tahun T terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Nah, setelah perang selesai pada tahun T plus 1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Weismann tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva yang akan ditampilkan berikut, tetapi berbentuk seperti tangga. Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Weismann mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Sekian presentasi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya Mutiara Natalia akan melanjutkan presentasi mengenai teori batas kritis Colin Clark. Dalam teorinya, Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang, dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja, yang dimana akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Selanjutnya, inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara pemerintahan agregat dan penawaran agregat. Apabila batas 25% terlampaui, maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut. Penentuan permintaan UI sama dengan F dalam kurung GX, di mana G adalah vektor dari barang publik, X adalah vektor barang swasta, dan I adalah individu. Dan terakhir, U adalah fungsi utilitas. Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi permintaan efektif akan barang tersebut, yaitu pemerintah dan swasta, tergantung pada kendala anggaran atau budget constraint. Misalkan seorang individu yang dilambangkan dengan I kecil membutuhkan barang publik yang dilambangkan dengan K besar sebanyak GK untuk menghasilkan I kecil barang K sebanyak GK. Pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi, di mana penentuan tingkat output dirumuskan sebagai UP sama dengan G dalam kurung XGS, di mana UP tersebut adalah fungsi utilitas dan S adalah keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi dan atau kedudukan. Selanjutnya G adalah vektor barang publik dan yang terakhir X adalah vektor barang swasta. Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili oleh pemerintah, di mana max UI itu sama dengan F dalam kurung XG. Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya PX kecil X besar ditambah TB besar lebih kecil dari M besar I kecil, di mana P adalah vektor harga barang swasta, X besar adalah vektor barang swasta, B besar I kecil itu adalah basis pajak individu 1, M besar I kecil adalah total pendapatan individu 1, dan T besar adalah tarif pajak. Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh dua proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, atau asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik sehingga ia bertindak sebagai pengambil output atau output taker. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Baik, adapun tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah, yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan tujuan keuangan daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip keuangan daerah. Yang mana yang pertama ada akuntabilitas. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan mandat yang diterima. Jadi kebijakan ini harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua ada transparansi. Nah, di sini diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga yang mana nantinya DPRD dan masyarakat dapat mengawasi hal tersebut. Yang ketiga ada kejujuran keuangan publik, yang mana harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang keempat ada value of money, yang mana dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memperhatikan prinsip ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Nah, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Dalam prinsip ini dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran dalam APBD. Nah, selanjutnya yaitu ada materi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi, pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang mana diantaranya menetapkan yaitu yang pertama ada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Yang kedua ada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan perda tersebut. Dan terakhir yaitu kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yang kedua itu ada pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain-lain. Selanjutnya ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang menjadi objek retribusi daerah, yaitu yang pertama retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Mbak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menunjukkan materi sumber pendapatan daerah, yaitu selanjutnya retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan
atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya, jenis distribusi jasa usaha. Yang pertama, distribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, distribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, distribusi tempat pelelangan. Yang keempat, distribusi terminal. Yang kelima, distribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, distribusi tempat penginapan, pesanggerahan atau villa. Yang ketujuh, distribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, distribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, distribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang 10, distribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir, distribusi penjualan produksi usaha daerah. Yang selanjutnya ada perizinan tertentu. Objek distribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada bagian laba BUMD, yaitu berasal dari pembagian atas laba usaha yang dikelola oleh badan milik daerah. Dan yang terakhir PAD lain yang sah, yaitu yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok keempat. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.